Setelah malam lembur itu, semuanya berubah. Feni masih dibayangi suara langkah yang tidak pernah ia lihat. Lita mencoba kuat, tapi ketakutan itu tetap tinggal. Atif, ia pura-pura biasa saja, seolah trauma hanyalah candaan. Dan meski Lita akhirnya pergi mengejar mimpinya, satu misteri tetap tertinggal. Pintu yang dulu tak pernah bisa dibuka, kini menjadi awal dari sesuatu yang seharusnya tidak mereka temukan. Van, aku tahu Mas Rob itu gak yang cleaning service itu. Kemarin dia jatuhin barang bos loh. Iya, sama. Aku juga udah lihat kerjanya pokoknya nggak bersih. Nggak benar juga, hal kecil Iya. aja apalagi hal besar kan. Iya. Parah ya dia ya. Dia udah datang. Misi ya kak. Ini kenapa masih kotor? Ya, Kerja lah yang benar. Masa kayak gini aja nggak kelar-kelar? Bisa kerja nggak sih? Misi Bu. Misi Bu. Bu, ini ada surat dari saya. Lu udah yakin dengan surat ini? Perusahaan juga nggak bisa nahan gimana. Jadi pesan gua ya semoga di tempat baru bisa benar-benar setia dan tidak gampang untuk terpengaruh. Mungkin ya semoga sukses ya di tempat yang baru. Maaf ya Bu, kalau selama ini saya ada salah. Terima kasih atas kesempatannya selama ini. Saya izin pamit diri dulu. Terima kasih. Astaga Mas Rob, kirain siapa? lagi bikin apa nih Bu? Ini ngopi. Wah memang lah, kalau nggak ngopi nggak semai lambungnya ya Bu ya. Iya Mas Rob, benar. Ya udah semangat ya. Duluan ya. Ya mari. Nah, yuk. Nah, kita makan apa hari ini? Coba lihat. Diskon tak?
Kok trauma nggak sih sama kejadian hari itu? Cece, biasa aja nggak sih? Biar hidup Cece tuh lebih berwarna, biar nggak datar-datar kali. Alah kok Dip, kok juga udah hampir sekarat. Bergaya pula, udahlah Dip, nggak seru. Tapi Cece ngerasa nggak sih? Kayak ada yang ngeliatin kita dari belakang gitu loh. Serius kok Dip. Woi, bisa diam tak, weh? Gosip terus dari tadi. Halo Bu, Bella, tolong kamu buatkan Iya? lowongan kerja untuk hari ini. Oke Bu. Kita butuh Buka cepat. loker ya Bu ya? Iya, pertama Untuk posisi apa Bu? saya mau security. Security, Kedua, cleaning service. cleaning service. Saya butuh cepat ya. Oke Bu, bisa Bu. Thank you, Bel. Oke, thank you Bu. Selamat malam Bang, ini menunya, silakan mau pesen apa? Hah? Malam? Sore ini kak, ngantuk. Hehehe, masih sore ya Bang? Sorry, lupa soalnya semalam pacarku selingkuh. Ada aja. Ya udah kak, es americano 1, 8 shot ya kak? 8 shoot. Abang ada masalah ya? Enggak sih kak, masalah pribadi aja kok, aman. Oh, tapi lambung aman kan Bang? Man, kan ada fresh score. Oh, oke deh. Americano es 1, 8 shoot ya Bang? Oke, ditunggu ya Bang. Ya kak. Ada aja. Siang kak, tanya satu kak, bisa Ambo bekerja di sini kak? Bebas apa saja kak? Sorry ya Bang, ini Batam, bukan Padang. Jadi Abang kondisikan dulu logat Abang itu baru kerja di sini. Pergi sana. Jangan apa kali kak, dia kan mau kerja loh. Apa Abang ini? Iya lah kak, makasih ya kak. Allah, barista adik-adiknya banyak gaya wak. Diamlah. Awit lapar, awi, ba kok payah bana hidup di sekolah. Jadi kayak ku hidup di rantau kira ya. Berapa nih? 18.000 Pak. Ini kak, Uangnya 20.000 ya. iya kak. Kembali 2.000 boleh silakan. Terima kasih. kak. Oh iya kak, mau nanya di sini ada lowongan kerja nggak kak? Lagi kosong Bang. Oh iya kak. Iya. Makasih ya kak. Sorry Bang, makasih.
Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, Mak. Ba kabar nak? Alhamdulillah, Mak. Zul sehat, Mak. Amak ba kabar, Mak? Alhamdulillah, ama sehat. Allah makan nak. Nak, Iya, Mak. Tadi Zul sedang minum, Mak. aduh PT nak. Amaknya pinjam untuk berubek. Deh, Mak. Maaf banyak, Zul, Mak. Ini Zul lalu bisa mengamangga deh, Mak. Zul lalu nado dapat kerajo deh, Mak. Kosan Zul besok puluh habisnya, Mak. Iyo, naba aduh Zul. Yang penting Zul sehat. Amak selalu manduan Zul dari Siko. Iya, Mak. Amak sehat juga ya, Mak, di situ tuh. Rayo Haji Zul balik kan? Insya Allah pasti balik, Mak. Inye, jangan tinggal sholat nak. Iya, Mak. Insya Allah, Mak. Iyalah, amak nih istirahat lu. Assalamualaikum. Iya, Mak. Waalaikumsalam. Gini mah dan cari kerajo lah ya. Susah banget hidup di rantau orang bro. Semoga ada juga lah orang yang bantu dan bagi kerajo. Minum lah mas. Makasih ya, Mas. Ya. Ngomong-ngomong, ini lagi apa mas? Sebenarnya saya Mas Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 and stoners, know we had to take it. Want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. We in the field, but I'm in the end zone, no I can't lie. Good as a friend, she in the friend zone, let's score. Sorry little birdie, you know you can't win, like a knockout. I punch like you when I aim at this chick, so we in the back, last name Joe, so you know I get drippy, you ain't my side. Yeah, I'm running the city. Don't gotta ask this movie. Yeah, I play the block like a Wimby. Ship till it's empty. Sticks in the back of the Bentley. Look, I feel like Kobe 24. You know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young. You know I had to stack my chips. Bending corners, 12 and stoners. Know we had to take them risks. On the spot and take a shot. Don't give a fuck about no miss. I feel like Kobe 24. You know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young. Kayak gitu aja coba. Masa down? Berdiri. Let's go. Let's go. Gak ada cerita. Come on. Tadi gitu Mas. Berat juga ya mas ya. Iya Mas. Ngomong-ngomong, ada lo di tempat saya, tempat kerja. Kalau misalnya masnya mau ya. Cuman jadi cleaning service mas. Serius Mas? Masnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, saya terserah mau kerja apapun Mas. Yang penting saya dapat uang Mas. Mas serius kan? Iya serius. Nanti ikut saya aja pas kita ketemu sama bos nanti kan. By the way, ngomong-ngomong masnya tinggal di mana ya? Tengok tuh Mas. Enak kali ya jadi bapak tuh Mas. Kerjanya cuma teleponan aja, main handphone. Maaf Pak. Tolong ya, Bi. Iya Pak. Omset bulan ini capai target. Baik Pak, baik. Kalau kamu nggak capai target, kamu Siap, saya Pak. pecat. Kamu harus tahu itu bawaan kamu. Enak ya jadi mereka. Hidup santai, ngobrol bareng, bisa ketawa ketiwi.
Gak seperti saya, setiap hari dimarahin atasan. Bahagia banget ya mereka, kayak hidup tanpa beban. Marahin bawahan. Ya juga ya Mas ya. Iya mas, enak juga jadi dia ya mas. Coba kalau nasib kita bagus kayak dia ya Mas ya. Benar juga ya mas. Ini sih, Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Kamu yakin gak salah masuk ruangan? Saya yakin, Bu. Karena di antara semua kandidat, saya yang paling cocok di posisi ini. Percaya diri juga kamu ya. Tapi di posisi ini nggak cuma punya omongan doang. Kami butuh orang yang nggak hanya jaga pintu, tapi juga bisa jaga nyawa. Kamu terbiasa dengan gelap. Gelap bukan masalah buat saya, Bu. Tapi yang berbahaya justru apa yang ada di dalamnya. Ada orang di kantor ini. Dia tidak tercatat sebagai staff. Tapi dia muncul di malam hari. Kadang, dia tidak muncul di siang hari. Malahan, dia muncul di laporan medis. Luka fisik? Ada karyawan yang hilang kendali. Bahkan ada yang sampai mengurung diri. Ada yang bilang, mereka lihat sosok yang sama. Kamu percaya kan hal itu? Saya percaya, Bu. Saya sudah terbiasa menghadapi teka-teki semacam ini. Kenapa kamu lamar di sini, Zena? Gaji kami tidak tinggi. Tidak ada asuransi jiwa. Dan ada kemungkinan kamu tidak pulang dalam keadaan utuh. Apapun keadaannya, saya siap bekerja di sini, Bu. Lebih baik saya mati dalam keadaan bekerja daripada dalam keadaan lapar. Bagus. Tapi satu hal lagi. Jika sosok itu muncul dan kamu sendirian, apa yang kamu lakukan? Jangan ragukan saya, Bu. Saya ahli di bidang ini. Oke. Selamat bergabung, Zena. Terima kasih, Bu. Tapi ingat, kita tidak hanya menghadapi pencuri biasa. Yang ini tahu membuat orang mempertanyakan kewarasannya. Oke? Selamat bergabung. Yang tadi jangan dihiraukan ya. Saya cuma ngetes kamu aja. Saya harap juga kamu bisa menjaga perusahaan ini dengan baik. Ya, Bu. Saya izin keluar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuli, Iya, Pak. tolong fotokopi sekurang card berkas ini, penting buat meeting. Oh, nggih, Pak. Fotokopi toh? Gampang gue. Ya, buruan lah. Untung aja ada kalian seperti Yuli ini. Kalau nggak telat semua kerjaan ini. Yuk, lagi, Bu, lagi. Kanan, Bu, kanan. Ya. Kamu apa ya mau? Lali aku lagi. Fotokopi 10. Apa ini? Kok apa ya? Merek apa ya? Oh, The Flavon. Pantesan ya, kan Flavon nomor 1 di Banten. Penjilat. Iya. Oh, berarti harus ada kopi ini sih. Ngene iki wae lah.
Baik. Jangan langsung awang-awang ya. Ini gula ya? Bek menjiwai, nggak usah gula bek pahit. Kurang ya? Basic, sempurna. Duh, yuk. Apa? Sampai ngopi? Ora. Rap gadang. Tak kirain begadang sampai. Iki lho enggak iki kopi bos, bek kasbonku cair. Aku lagi kasbon, gue tuku Pajero Spot. Wah, hatur weh. Ya. Ya. Loh, terus kalau kopi berarti difoto. Paling apik iki. Ya, fotonya berarti harus 10 ya. Tak foto 10. Tunggu ya Pak Hen. Ini Pak simpen sik nang kene ya, guys. Pak, nah, itu, lalu sangat 10. Terus apik. Iki jenenge kopi Singorio, kasbonku cair iki. Loh, apa nih Yuli? Kan Bapak mau njaluk fotokopi toh 10 lembar lah iki fotokopinya. Iki tak foto 10. Ya mau kopi siapa Yuli? Lah kan Bapak yang minta tadi toh, pengen kopi karo 10 lembar. Lah iki wis tak foto, iki kopine. Wis lah Pak, aku wis rampung ya. Wis. Iki kopine. Nah, pergi tuh. Bapak kan njaluk kopi. Mau aku? Capek mau kopi? Iya, Mas. Sementing aku wis rampung pisan. Ya Allah, kok bisa punya keadaan kayak ini? Alhamdulillah yo, akhirnya ambo dapet karajo juga. Alhamdulillah. Orang 13 dilarang masuk. Halo? Aduh, siapa di dalam? Halo? Ingat ya Zul, ruangan 13 itu emang tidak bisa dibuka sejak perusahaan ini berdiri. Pertanyaannya, ayo orang 3 balik kok nggak bisa dibuka. Ambo harus lapor nih ke security. Abang kok be anggota kajut saja. Enggak apa-apa, Bang. Gimana ya, Bang? Bang. Tunggu bentar dulu, Bang. Padahal Ambo mau nanya tentang ruangan 13. Kenapa ya? Hariku banyak yang janggal. Ambo harus lapor gua ke Satpam.
Bang, Pak, ambunya tanya. Itu di ruangan 13 tuh, kenapa nggak bisa dibuka ya? wah, saya kurang tahu juga, Bang. Kemarin bos sempat ngomong gitu ke saya. Saya sama karyawan yang lain juga curiga sih sebenarnya sama ruangan itu. Menurut Ambo, ada yang aneh di ruangan tuh, Mbak. Seperti ada suara-suara di dalam ruangan tuh. Emang merasa aneh Ambo, Hariko di ruangan tuh. Yaudah Bang, tenang aja. Kan sekarang dari saya yang jaga keamanan di sini. Nanti saya coba lapor lagi ke atasan tentang ruangan 13 itu. Permisi Bu. Permisi Bu, lapor. Ada laporan dari cleaning service yang baru tentang ruangan 13. Pintunya nggak bisa dibuka dan ada suara aneh di dalamnya. Hah? Masa sih? Hari ini kamu bantu lembur dulu ya. Dan kamu perhatiin dulu ruangan itu. Siap Bu. Permisi. Kak, katanya ada toilet baru ya? Di mana ya, Kak? Kemana aja Bang selama ini sampai tidak tahu itu toilet barunya di mana? Ada loh di samping Abang toiletnya. Ini kita buat biar estetik. Dia kamuflasenya loh. Oh, sorry ya, Kak. Kasih. Ya. Apa ini dekat kali? Kayak ngomong sama pintu. Ini main last word. Gini rasanya udah 3 hari nggak beres. Lega kali. Ngantuk ya. Aduh, kebelet. Kebelet. Siapa di dalam, Kak? Itu Bang Adip, Moy. Oh, Bang Adip lagi. Bang Adip masih lama nggak? Aduh, pasti Bang Adip lagi tidur nih di dalam. Biasalah dia masuk toilet tapi tidur. Iya, tiap ke toilet itu kebiasaan dia. Suka kali tidur dalam tuh. Aduh, udah gak tahan loh, udah di ujung. Lega kali. Cepat, aku mau masuk. Moy. Oh, Adip ini bisa masuk toilet kayak gitu lah. Anak-anak ini ya ampun. Memang ya. Udah, lanjut kerja aja lah.
Kau nggak usah ikut campur. Rupanya kau biang keroknya. Mati lu bangsat. Mati lu. Lu bangun, mati aja lu, gak usah lu. Udah lu mati aja. Yang penting resik, bariku langsung istirahat. Leganya. Harap. Mas Rob. Bang Zul. Gimana kerjanya Mas Rob? Ya gitulah Bang Zul. Capek saya dimarahin sama atasan terus. Terus juga ya, saya habis jatuhin barang bos juga. Terus banyaklah masalah saya itu Bang Zul. Lembur, stres saya. Mundih Mas. Semangat terus ya Mas. Jangan sedih. Nanti sakit. Gimana istri Mas di rumah sama anak? Iya Bang, makasih ya Bang. Oh iya Mas, Ambo kemarin lembur sama Bu Zena yang satpam baru tuh. Ketika tuh tiba-tiba Bu Zena ini diserang Mas sama orang yang tidak dikenal. Serius? Iya Mas. Terus pas bertarung tuh Bu Zena buat orang tuh pingsan. Dipanggilnya lah Ambo Mas sama Bu Zena. Terus Ambo tengok. Ngobrol Ambo sama Bu Zena. Ambo tengok, habis tuh orang tuh ngilang Mas. Seram juga ya Mas. Pak Ben, Pak Ben, Pak Ben. Susah banget sih Pak Ben ini. Ngapain ya orang Padang sama orang Jawa di sana ya? Serem juga ya Bang Zul ya. Itulah Mas, aku juga nggak tahu ya kenapa room 13 tuh kekunci kayak itu. Enak ya, jam kerja ya, gosip-gosip ya. Bu Fen. Bu Fen. Enggak kok Bu, kami lagi bahas kerjaan juga Bu. Ya, bahas kerjaan Bu. Oh, ya bagus lah. Saya izin kerja dulu ya Bu. Ya Mas Robi. Bu, penasaran nggak Bu sama ruangan 13 tuh Bu? Mau coba masuk nggak? Mbak Bu, manggil kakak aja kali Jul. Nggak mau nggak Jul? Kalau misalnya lembur kayak dulu lagi. Udah, Kak Fen tenang aja. Biar Ambo yang masuk ke dalam tuh. Kak Fen cukup tunggu di luar pintu aja. Biar Ambo yang masuk. Tunggu dulu Jul. Kan ruangan 13 nggak bisa dibuka. Emang kamu ada kuncinya? Kak Fen tenang aja. Ambo tuh pernah jadi helper maling di Padang. Hah?
Tapi janji ya Jul, aku cuma di luar aja ya Jul. Iya, kakak aman aja ya. Nanti sehabis jam pulang kerja ya kak. Oke lah Jul, aku kerja dulu ya. Jadilah kak. Tadi Ambo kemana yo? Oh iya, Ambo kan nggak nyapu. Ayolah kak, jangan takut. Deh, Jul, malas banget lembur lagi. Udah, kakak tenang aja. Ada Ambo di sini yang menjagakan kakak. Iya Jul, ngomongnya mah enak. Kalau kenapa-napa kayak lembur kemarin gimana? Emang kakak takut lembur tuh? Menurutmu Jul? Apa nih? Jelek kali. Kan nggak bisa kebuka kak. Tapi tenang aja kak, Ambo ada ini. Bisa nggak Jul? Zul coba dulu ya kak. Tapi serius nih Jul, kalau sampai kebuka gimana? Tenang aja kak, Ambo kan dulu mantan herpel maling di Padang. Nah, kan? Bisa kan? Iya. Ternyata kayak gini ya Jul, isi ruangan 13, kayak gudang. Iya, malah gelap di sini kak. Aduh, buat kaget room ini. Kayaknya gue gak ada siapa-siapa sini kak. Hah? Jul, apa tuh? Kayak manusia kak. Hati-hati ya Jul. Iya kak. Kak, tengok nih kak. Astaga, ini Bang Eko. Kok kayak gini dia? Siapa yang tega lakuin ini ke dia? Tempat apa ini? Kak, lihat tuh kak. Loh, kok kami ada di sini orang-orang MBS. Lihat, ada Bang Chandra, Lita, terus ada aku juga di sini. Kak Yayu, Adif juga di sini. Pertanyaannya, kenapa kita yang ditargetin? Aku curiganya ini ada hubungan sama lembur kami kemarin. Bisa jadi kak. Kayaknya di sini ada orang loh kak. Kita harus lapor bos kak. Bahaya sini kak. Yaudah yuk kita lapor bos sekarang. Jul! Aduh mati lampu. Mana ya Adit? Siapa tadi? Kasih tahu aku di mana orang-orang ini. Gak tahu aku Mas Rob. Tolong Mas Rob hentikan ini semua. Apa yang Mas Rob lakuin ini salah. Intinya yang penting dirimu targetnya, Fen. Jangan ku lepasin. Jangan main-main kau sama aku ya, Dip. Nyawamu ada di tanganku, Dip.
Mas Rob! Sorry Van, aku terlambat. Angkat tangan! Gak akan aku lepas. Selagi kalian ada di sini, kalian akan mati. Menyerahlah Mas Rob! Lin cepat tembak! Apa? Lepasin gue. Aku pergi, bukan berarti aku gak peduli. Tapi ini Falhati. Diam lu anjing. Bangun! Lepasin. Jalan! Sorry ya Lid, selama ini aku menganggap kamu remeh. Tapi sekarang kamu udah mencapai cita-cita kamu. Jadi polisi yang baik ya Lid. Jangan seperti negara Konoha. Siap, Van. Aku izin bawa dia ke kantor. Titip salam buat Bu Treska ya. Kantor ini udah aman kok. Aku gak akan ngelupain kalian dan juga dia. Hah? Ayo. Lid. Makasih ya Lid, udah berjasa buat kami. Kak Lita? Sejak kapan, Kak? Ini bukan mimpi, kan? Hati-hati di jalan ya, Kak. Jangan lupa tubuhku. Kenapa bisa kejadian?
Jawab! Aku kecewa sama semuanya, Lid. Aku ngerasa tertindas. Banyak masalah dari luar dari dalam. Terus, kenapa harus Bang Eko? Cuma dia yang bisa aku andalkan, Lid. Kami mengalami hal yang sama di tempat kerja. Awalnya, aku cuci otaknya untuk ngelakuin pembunuhan di tempat ini. Namun ternyata nggak gampang, Lid. Mas Rob. Kamu udah buat semuanya kacau loh. Hukuman kamu ini gak sebanding dengan apa yang kamu lakuin, Mas Rob. Lalu, kenapa ruangan 13? Kata orang, angka 13 itu angka sial kan, Lid? Tapi, kata nenekku, Lid, angka 13 itu angka keberuntungan. Itulah sebabnya, ruangan 13 yang udah terkunci lama itu, kami jadikan untuk ruangan eksekusi. Kamu keterlaluan, Mas Rob. Kamu bukan hanya membahayakan kami, tapi 1 MBS. Nyawa kami yang jadi taruhan di gudang itu. Mending lepasin aku aja, Lid, nih. Lepasin. Diam! Mas tahu, aku, Feni dan Adit udah trauma dibuat kamu, Mas. Tiap kerja, kami dihantui dengan rasa mencekam. Dan itu harus kami tanggung sendirian. Kamu tahu itu rasanya? Ya rasanya mati dirimu, Lid. Lepasin gue. Enggak!